Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Juwaini dalam membahas berbagai topik seputar dana sosial Islam, keuangan mikro, pemberdayaan ekonomi syariah, dan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan masyarakat. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai adanya orang yang bertanya, ya, apakah PNS itu berhak menerima zakat? Ya, jadi apakah PNS atau ASN itu berhak menerima zakat? Kenapa pertanyaan ini dimunculkan atau diajukan, ya? Karena beberapa kelompok atau sebagian PNS atau ASN itu, terutama yang golongan 1 dan golongan 2 itu, penghasilannya katakanlah kecil, masuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga kalau dengan demikian apakah mereka ini masuk sebagai yang berhak menerima zakat, atau dalam bahasa Islamnya itu sering disebut dengan mustahik zakat, ya. Apakah mereka ini berhak menerima zakat? Baik, jadi sekarang ini kan ada informasi bahwa nisab zakat itu sekitar atau mendekati 7 juta, ya. Sehingga ada orang berpandangan bahwa kalau ada orang berpenghasilan di bawah 7 juta gitu, otomatis jadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Padahal sebenarnya untuk menentukan seseorang itu berhak menerima zakat, itu pendekatan yang tepatnya itu acuannya bukanlah sebenarnya nisab sebenarnya, tetapi had al-kifayah. Ya, baik, untuk menjelaskan detailnya seperti ini. Jadi yang pertama, memang sekarang ini kalau kita lihat, ya, gaji PNS itu yang terbaru, ya, menurut yang terbaru itu kalau pakai golongan 1 dan 2, ya, untuk gaji pokoknya aja itu memang berkisar di 1.685.700 itu di golongan 1A sampai 2.901.400. Tapi itu gaji pokoknya saja, ya, di golongan 1A. Kemudian di golongan 2-nya itu dari 2.184.000 sampai 4.125.600 rupiah. Jadi kalau gaji pokoknya memang segitu gitu, dan memang angkanya kecil, jadi maksimal hanya 4. Golongan 1 dan 2 itu yang tertinggi itu hanya sampai 4.125.600. Tapi itu sekali lagi gaji pokok. Sementara pendapatan asli PNS itu sebenarnya kan selain gaji pokok juga ditambah tunjangan-tunjangan, ya. Tunjangan-tunjangan, ada tunjangan suami atau istri, ada tunjangan anak. Kalau tunjangan suami dan istri itu 10%, tunjangan anak itu ya 2%, kemudian ada tunjangan makan, ada juga namanya tunjangan jabatan struktural, ya. Ada juga tunjangan kinerja atau populer dengan tukin, dan juga ada tunjangan umum, ya, tunjangan umum PNS, ya. Nah, tentu saja dari sekian banyak tunjangan itu ada PNS yang menerima semuanya, katakanlah, ya. Ada yang hanya menerima sebagian tunjangan tersebut, gitu. Jadi tidak semua PNS itu menerima semua tunjangan tadi, ya. Jadi tergantung posisi jabatan, keadaan keluarganya, juga jabatannya apakah dimiliki dan enggak, dan sebagainya. Jadi tapi sebagai gambaran aja, khusus untuk tunjangan kinerja, ya, tunjangan kinerja itu macam-macam kan tunjangan kinerja itu, dari yang
tunjangannya kecil ya, mungkin hanya sekitar 2 jutaan gitu. Tapi mungkin ada yang tunjangannya itu, tunjangan kinerjanya itu sampai ya mungkin di kisaran 50-an juta atau lebih ya. Itu ada juga gitu. Jadi ya sangat tergantung sama, sekali lagi, sama kinerja dan posisi jabatan dari PNS tersebut. Nah, tetapi yang paling penting menurut saya adalah kita sebelum memastikan apakah PNS itu masuk ke dalam kelompok orang yang menerima zakat, yang pertama kita harus tahu apa itu yang disebut dengan nisab ya. Nisab itu adalah batas minimal kepemilikan harta atau pendapatan yang dikenai zakat. Jadi kalau kita punya harta atau simpanan harta atau punya pendapatan dan angkanya mencapai suatu nilai tertentu, nah baru dikenai kewajiban zakat. Ini disebut dengan nisab. Nah, nisab itu tidak sama dengan batas penerimaan, keberhakan atau kelayakan terima zakat. Sebenarnya ini adalah batas kewajiban untuk bayar zakat justru. Jadi nisab itu sebenarnya statusnya adalah batas kewajiban untuk bayar zakat. Jadi kalau misalnya sekarang ini di tahun 2024 ini ya, berdasarkan keputusan Ketua Basnas Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024, ini diterbitkannya tanggal 23 Januari 2024. Itu di sana disebutkan bahwa nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024 itu senilai 85 gram emas atau setara dengan 82.312.725 ya, per tahun. Ya, ini per tahun, zakat pendapatan per tahun. Atau ya 6.859.394 rupiah per bulannya gitu. Jadi kalau pakai setahun itu jadi 82.312.725, kalau per bulannya 6.859.394. Nah, ini yang terbaru di tahun 2024 ini ya. Jadi itu kalau kita punya kekayaan ataupun penghasilan minimal setahunnya adalah sebesar 82.312.725 itu, atau kalau per bulannya 6.859.394, maka kita punya kewajiban membayar zakat. Itu yang paling makna dari nisab itu seperti itu. Jadi kita punya kewajiban membayar zakat. Tapi itu kalau di bawah itu, di bawah nisab ini, ya artinya di bawah 6.859.394 per bulan atau di bawah 82.312.725 per tahun, itu bukan berarti langsung maknanya jadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ya. Karena setelah nisab itu ada level pendapatan, maksudnya setelah di bawahnya nisab itu ada level pendapatan yang masuk kategori belum diwajibkan zakat, tetapi bukan mustahik lagi gitu. Jadi ada selang antara. Nah, sekarang yang paling penting berapa juga kita lihat batas untuk disebut mustahiknya gitu. Nah, batas kelayakan hidup untuk disebut mustahik, batas kelayakan hidup minimal terendah, di mana di bawahnya kemudian disebut mustahik gitu ya. Jadi batas kelayakan minimal untuk kelayakan hidup ya, itu telah ditetapkan dalam ketentuan atau pedoman had kifayah yang diterbitkan oleh Basnas, yang terupdate untuk saat ini adalah yang di tahun 2023. Ini berdasarkan Policy Brief penyesuaian nilai had kifayah 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Kajian dan Pengembangan Basnas di tahun 2023. Itu menyatakan bahwa besaran had kifayah itu adalah berada di tahun 2023 menggunakan standar 23 ya, itu adalah sebesar 897.353 per kapita per bulan. Ini per kapita artinya per orang, per kepala dihitungnya. Sedangkan berdasarkan keluarga, basis keluarga itu adalah 4.226.534 per bulan. Dengan asumsi jumlah rata-rata anggota keluarganya adalah
4,71 ya. Ini standar nasional ya, rata-rata nasionalnya gitu. Jadi inti maksudnya adalah had kifayah itu adalah bahwa orang kalau penghasilannya di bawah had kifayah ini, maka dia mustahik gitu. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau batas nisab itu adalah sebesar batas nisab adalah 6.859.394, sementara had kifayah itu adalah 4.226.534, artinya di antara 4.226.534 dengan 6.859.394 itu tidak bisa disebut mustahik, karena itu di atas mustahik sebenarnya gitu. Tapi belum punya kewajiban zakat gitu. Jadi itu ininya masuk kategorinya gitu. Jadi ada yang masuk kategori sudah berkewajiban zakat ya, terendahnya di nisab itu. Kemudian ada di bawah nisab itu sampai level had kifayah itu namanya, atau dinilai sekarang ini adalah 4.226.534 itu disebutnya itu dia belum berkewajiban zakat tapi bukan mustahik. Nah, kalau mustahiknya itu kalau, atau yang berhak menerima zakatnya ya, sekali lagi, kalau yang berhak menerima zakat itu kalau penghasilannya di bawah had kifayah, yaitu di bawah 4.226.534 rupiah per bulan ya. Karena asumsinya ya, penghasilan seorang kepala keluarga itu kan basisnya satu keluarga, dinikmati oleh satu keluarga gitu ya, pendapatan itu gitu. Nah, kalau dalam anggota keluarganya lebih dari satu yang punya penghasilan, sebenarnya juga nilainya itu nggak bisa disebut mustahik lagi kan, kalau dijumlahkan lebih dari had kifayah ini gitu. Jadi tetap ini basisnya keluarga gitu. Nah, kembali ke soal apakah PNS itu berhak menerima zakat. Ya, kita tinggal cek aja berapa total pendapatan dari seorang PNS atau ASN itu. Kalau total pendapatannya ya, gaji pokok ditambah tunjangan itu, penghasilannya di bawah 4.226.534, maka dia berhak menerima zakat. Ya, jadi PNS pun kalau penghasilannya di bawah 4.226.534, dia punya kewajiban zakat. Tetapi kalau penghasilannya itu di total ya, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan itu semua di atas 4.226.534 rupiah per bulan itu, maka dia juga bukan yang berhak menerima zakat atau tidak berhak menerima zakat. Jadi demikian kira-kira penjelasan mengenai apakah PNS atau ASN itu berhak menerima zakat atau tidak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya saya terus bisa membuat video-video lainnya sehingga terus bisa bermanfaat untuk masyarakat dan banyak orang. Terima kasih sekali lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.